Fakta, semakin diserang, semakin naik elektabilitas Prabowo Gibran. Sepertinya kalau kita melakukan riset pada hari-hari ini, terutama pasca pendaftaran Capres-Cawapres, itu kita akan mendapatkan kesimpulan yang kurang lebih sama. Jadi saya termasuk yang kaget ya ketika kami melakukan survei akhir Oktober awal November, 3 survei yang kami lakukan, 2 melalui by phone, ya, 1 melalui survei tatap muka, itu hasilnya konsisten. Nah, terjadi perubahan opini luar biasa, terutama pasca pendaftaran. Awalnya saya punya ekspektasi terjadi penurunan Prabowo Gibran, terutama kalau kita melihat sentimen negatif di media sosial. Tapi ternyata apa yang saya rasakan secara personal itu tidak terkonfirmasi secara empirik. Karena pendukung Presiden Jokowi itu justru melakukan migrasi atau eksodus besar-besaran dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Jadi apa yang terjadi di media sosial sering saya sebut seperti badai dalam secangkir kopi. Karena efek elektoralnya tidak terlihat di lapangan. Jadi misalnya Andro, kalau kita tanya siapa capres-cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi, itu ternyata ada perubahan luar biasa. Sebelumnya mayoritas menjawab Ganjar. Tetapi survei akhir Oktober awal November, itu mereka menganggap Prabowo lah yang paling didukung oleh Presiden Jokowi. Dan di saat approval rating Presiden Jokowi masih sekitar 75,8% di data indikator, itu sangat berarti sekali, ya, it matters a lot, ya, ketika presiden yang approvalnya tinggi, itu kemudian masih atau memberikan semacam dukungan kepada salah satu capres. Nah, hubungan Ganjar dengan Prabowo ini, istilahnya itu seperti bejana berhubungan. Jadi kalau misalnya satu naik, kemungkinan besar punya efek kepada yang lain. Nah, ketika Mas Ganjar dan pendukungnya melakukan semacam strategi politik untuk menggempur Prabowo Gibran, itu yang terjadi adalah disasosiasi antara Ganjar dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya ada semacam efek balik ya dari kritik untuk tidak mengatakan serangan kepada Prabowo Gibran, terutama dari basis Presiden Jokowi. Data saya mulai terjadi penurunan besar-besaran, terutama di 2 kantong Presiden Jokowi, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi yang menarik, meskipun ada pemilih baru dari pendukung Jokowi, juga diikuti oleh sedikit penurunan dari basis lama Pak Prabowo. Jadi kurang lebih sekitar 2%. Basis pemilih Pak Prabowo yang lari ke Anies Baswedan ketika Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, tetapi overall pemilih Prabowo dari basis pemilih Jokowi itu masih lebih banyak. Jadi yang diuntungkan dalam konstelasi sekarang adalah Prabowo dan Anies Baswedan, sementara Ganjar adalah calon presiden yang paling dirugikan oleh munculnya konstelasi Gibran. Itu kira-kira data dari indikator.